Batas penagihan debt collector menurut versi OJK ya. Tapi di dalam berita ini teman-teman semuanya, banyak hal yang tidak dijelaskan secara rinci sehingga orang-orang selalu berpatokan bahwasanya setelah mencapai batas tertentu DC tidak boleh menagih lagi, hutang hangus atau auto lunas. Setuju teman-teman semuanya? Saya bahas hal ini biar saya luruskan lagi informasi-informasi yang menyimpang yang selalu Anda dapatkan, karena ini menurut versi saya pribadi ya, sudah tidak sehat, karena ini pastinya mengambang informasi yang akan Anda dapatkan ya. Biar kita luruskan teman-teman semuanya. Tapi seperti biasa, yang belum mensupport boleh disupport dan boleh didukung juga. Oke, saya ambil beritanya dulu dari CNBC. Kita bacakan 3 berita hari ini teman-teman, baru kita ambil satu kesimpulan. Apakah benar batas waktu ini dapat dijamin 100% DC tidak melakukan penagihan lagi ya. Di sini ada dari CNBC Indonesia yang ditulis 17 Januari 2026. Debt collector tak boleh lagi menagih hutang setelah batas waktu ini. Oke. Profesi penagih hutang kerap memiliki label menakutkan sebab cara menagih hutang yang dilakukan oknum tertentu kerap membawa teror bagi nasabah. Nah, kan dengan jujur tuh rekan wartawan menulisnya ya, walaupun disampaikan dengan kata oknum, oke? Apalagi jika penagih hutang dilakukan dalam waktu lama dan intens, padahal dalam aturan yang berlaku di Indonesia, debt collector tak bisa terus-terusan menagih hutang. Terdapat batas waktu 3 bulan atau 90 hari untuk menagih hutang ke nasabah. Setelah lewat 3 bulan tak bisa lagi dilakukan penagihan oleh debt collector. Jadi setelah 3 bulan atau 90 hari DC tidak boleh melakukan penagihan lagi. Nah, kita lanjut. Ketentuan ini diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, mengatur terkait hal ini pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/POJK.05/2022. Aturan itu memang tidak secara jelas mengatur soal tenggat penagihan. Namun disebutkan penagihan boleh dilakukan dalam waktu 90 hari. Nah, aturan itu memang tidak secara jelas mengatur soal tenggat penagihan, namun disebutkan penagihan boleh dilakukan dalam waktu 90 hari. Ini yang menjadi ngaur, pada akhirnya ngaur, padahal ada tambahannya lagi. Asosiasi pun juga menulis hal yang sama juga, kok ada tambahan lagi setelah itu gitu. Tapi hal-hal seperti ini OJK, ya dulu 2019 saya juga sempat membuat hal-hal seperti ini karena ini kabar yang gembira ya kan. Wajib menagih 90 hari. Setelah 90 hari pinjol tidak boleh melakukan penagih lagi. Siapa yang tidak senang ya kan? Tapi ke bawahnya itu ternyata banyak lagi rentetannya. Yuk kita lanjutkan teman-teman. Perlu dicatat, setelah 90 hari hutang tak juga dibayar, belum tentu serta-merta dianggap lunas. Nasabah yang meminjam uang tetap memiliki kewajiban melunasi seperti kesepakatan di awal. Penyelenggara pinjaman bisa membawa nasabah yang gagal bayar ke jalur hukum jika tetap saja mengelak dari kewajiban. Penyelenggara melaporkan nasabah melalui slik OJK yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan OJK. Dengan begitu, nasabah gagal bayar tidak bisa lagi mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan lainnya. Oke, ini masuk ke dalam daftar slik ya setelah 90 hari. Oke. Penyelenggara jasa keuangan memang punya hak untuk menagih hutang yang belum dibayarkan nasabah. Namun harus melakukan sesuai dengan norma. Soal penagihan tersebut diatur OJK nomor 2 tahun 2023. Aturan dalam pasal 62 menyebutkan penagihan dilaksanakan berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan aturan perundang-undangan. Jadi penyelenggara memastikan aktivitas penagihan tidak dilakukan dengan ancaman, dipermalukan konsumen, dilarang juga mengintimidasi terus-menerus. Boleh OJK dan penyelenggara membuka mata lebih lebar lagi, cek fakta di lapangan. Bukan hanya tenggat penagihan yang diatur, jam penagihan juga memiliki aturannya. Penagihan ke alamat atau domisili konsumen dilakukan hari Senin hingga Sabtu di luar hari libur nasional.
pada jam 8 pagi sampai jam 8 malam waktu setempat. Saya ada videonya, dia menagih ke perusahaan Sidebetur, itu mempermalukannya juga dapat, melakukan penekanan dengan cara tidak humanis juga, malah ada saya buktinya. Nanti kita akan siarkan videonya juga ya nanti ya. Para penagih boleh melakukannya di luar jadwal dan alamat nasabah, namun harus dilakukan berdasarkan persetujuan konsumen terlebih dahulu. Dia datang ke perusahaan itu tidak melalui persetujuan konsumen, langsung aja dia datang ke sana, dan habis itu malah teriak-teriak, marah-marah dan segala macam. Yang parahnya lagi malah mencaci maki atau mengancam-ngancam HRD di sebuah perusahaan itu gitu loh. Yang mana alhasil berusaha untuk si konsumen ini kalau bisa dipecat gitu loh, kan kurang ajar namanya seperti itu. Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Prideka Widayasari Dewi mengingatkan, konsumen bisa bertanggung jawab untuk membayar hutangnya, bukan hanya meminta untuk dilindungi sebagai hak konsumen. Benar. Jika tidak bisa membayar, dia menyarankan minta restrukturisasi pada lembaga keuangan, namun keputusan akhir masih menjadi hak perusahaan penyelenggara. Ya, ngapain dia minta kalau pada dasarnya keputusan akhir tetap ada di si penyelenggara? Harusnya OJK juga menyampaikan kalau ada tuh misalnya dari sebuah nasabah dia menyatakan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, tolong dong dipertimbangkan untuk restrukturisasi gitu, dilihat lagi dan ditinjau, bukan ditolak mentah-mentah. Ini ditolak mentah-mentah loh. Jadi OJK terkadang seakan-akan ya mencoba di mana enaknya untuk berbicara aja ya. Tapi daripada dicari-cari, mendingan proaktif sendiri kalau memang ada kewajiban yang belum bisa dipenuhi. Memang orang proaktif kok, dia langsung menghubungi pihak pinjolnya. Gak ada juga mereka berusaha untuk lari dan segala macam. Saya rasa teman-teman saya yang mengalami telat bayar hari ini, mereka sudah berusaha sebisa mungkin bagaimana caranya supaya hutang-hutang ini terselesaikan. Bahkan mereka menghubungi CS resminya, tapi alhasil apa? Ditolak mentah-mentah gitu loh. Jadi OJK seakan-akan terlalu gampang untuk menyebutkan hal seperti itu ya. Oke, ini lagi kita lanjutkan teman-teman. Ini berita yang saya bandingkan juga di ini 13 Januari ya. Ini sebenarnya hampir sama sih poinnya. Kepala Eksekutif juga Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi Perlindungan Konsumen OJK, Prideka Widayasari, menegaskan agar nasabah tak diam diri bila tak sanggup bayar. Kalau tidak mau ketemu debt collector ya bayar kewajibannya. Oh, mantap kali ya. Ini statement yang ada video singkatnya, ada itu teman-teman semuanya. Kalau Anda belum nonton, boleh ditonton. Debt collector gini, aku tuh banyak di komen tuh ya di sosmed gitu ya. Kan dibilang debt collector tuh sebenarnya aturannya khusus. Tapi pada bilang gini, terus apa yang dilakukan OJK? Pertama, kita punya regulasi POJK 22 itu udah strict banget ya. Tapi sebenarnya gini ya teman-teman ya, kenapa orang ketemu debt collector tapi nggak mau bayar kan? Ya kan berarti mereka juga nggak ada gini. Kan antara konsumen sama PUJK itu kan sama-sama punya kewajiban. PUJK punya kewajiban, konsumen juga punya kewajiban. Salah satu kewajiban konsumen adalah membayar hutangnya kan. Nah kalau memang dia nggak punya, misalnya dia berhutang kendaraan misalnya, tiba-tiba kena PHK, nggak bisa bayar, jangan lari. Jangan kabur, jangan pindah alamat, jangan pindah kota dan lain. Itu dibilang konsumen tidak beritikat baik. Lebih baik datengin ke perusahaannya, Pak, Bu, saya lagi kena PHK misalnya gitu ya. Bisa nggak saya melakukan restrukturisasi? Itu lebih bisa terima. Kalau misalnya POJK tidak kooperatif, laporin ke OJK, nanti akan dipertemukan. Itu banyak, misal ibu-ibu kena pinjol, pindar ya. Itu kita pertemukan dan seterusnya. Tapi jangan jadi konsumen tidak kooperatif, tidak beritikat baik. Nah kalau udah seperti itu ya, tetap ya debt collector kita atur ya. Kita POJK 22 kita memberikan batasan-batasan yang strict ya. Debt collector tuh boleh apa, tidak boleh apa. Nah terus kemudian banyak yang, terus apa yang dilakukan? Pertama regulasi, yang kedua kita memberikan sanksi yang sangat tegas kepada pelaku usaha jasa keuangan. Jadi di POJK 22 itu juga ada ada pasal yang menyatakan bahwa PUJK bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan bahkan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan dia. Jadi PUJK nggak boleh bilang itu debt collector pihak luar gitu, nggak bisa gitu karena itu mereka bekerja sama. Jadi mereka tetap harus tanggung jawab. Jadi kita minta mereka tanggung jawab dan kita sanksi. Udah banyak yang kita sanksi, makanya tidak semasif yang sebelum-sebelumnya ya. Dan kita berikan surat peringatan, kita berikan sanksi dan denda yang cukup besar buat mereka. Nanti kebanyakan.
itu di Desember lalu sebenarnya ibu itu menyampaikan gitu loh ya, bahwasanya ya kalau tidak mau ketemu debt collector ya bayar kewajibannya, kalau memang tidak bisa lebih baik proaktif ajukan restrukturisasi ya, memang ibu itu menyampaikan gitu loh. Tapi tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah dia mengucapkan. Ranah pinjol loh, skema kecebong aja masih dipakai sampai detik ini ya. Meskipun demikian, OJK juga menegaskan tidak akan melindungi konsumen yang beritikat buruk dan sengaja tidak membayar pinjaman. Nah, sebelum hal itu dilakukan oleh OJK, saya minta nih kepada otoritas jasa keuangan dan pihak pinjol juga. Kalian pengen orang-orang lancar bayar, dan kalaupun orang itu tidak membayar, itu benar-benar atas dasar ketidakmampuannya dan dia meminjam tanpa ada dorongan dari pihak manapun. Kalian buru semua joki-joki pinjol yang mengajak orang untuk meminjam pinjol, apalagi kalian yang pinjol-pinjol legal, pindar resmi, itu disebut dengan namanya dengan semi legal. OJK juga memburu tuh, buru semua. Di TikTok paling banyak live setiap hari itu. Silahkan dicek gitu loh, dan kalian simain lah itu. Masa penagihan ada batasnya. Hutang pinjol memang tidak ada batas hangusnya, tapi sesuai peraturan OJK nomor 22 tahun 2023 pasal 62 mengatur bahwa penyelenggara jasa keuangan wajib memastikan penagihan kepada konsumen dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat ketentuan aturan perundang-undangan. Dengan demikian, penyelenggara jasa keuangan wajib memastikan penagihan dilakukan tidak menggunakan ancaman, tidak yang mempermalukan konsumen. Penagihan juga tidak boleh mengintimidasi, dilakukan secara terus-menerus. Harusnya seperti apa ya kita mengirimkan video ini supaya tembus kepada OJK, teman-teman semuanya gitu loh. Karena mereka itu terlalu seenak jidat mereka. Ini apa nih? Apabila konsumen tidak bisa membayar, Kiki menyarankan untuk konsumen secara aktif meminta restrukturisasi kepada lembaga keuangan. Akan tetapi dia mengatakan keputusan akhir mengenai resrak ini merupakan hak perusahaan. Tapi daripada cari-cari, OJK juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melindungi konsumen nakal yang beretikat buruk dalam pembayaran kreditnya. OJK mana ada melindungi konsumen? Nggak ada. OJK itu cuman ngomongnya di media doang, faktanya tidak ada ya. Jadi teman-teman semuanya, mengenai batas tadi, batas wajib menagih 90 hari tadi teman-teman semuanya, itu memang ada hal-hal seperti itu. Tapi setelah 90 hari sebenarnya hutang Anda itu tidak hangus atau dikatakan lunas, atau bahkan saat ini ditambah lagi ya, itu setelah 90 hari asuransi yang membayar. Itu tidak seperti itu teman-teman. Tapi setelah 90 hari debt collector secara internal ya, atau pihak pinjol memang tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan penagihan. Tapi penagihan ini masih bisa mereka lanjutkan dengan mereka menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, atau mereka mencari lawyer atau penasihat hukum untuk membawa Anda ke kasus hukum perdata gitu, atau one prestasi ya yang selalu Anda kenal. Nah ini dia teman-teman, coba Anda dengarkan ya. Setiap penyelenggara tidak diperbolehkan melakukan penagihan secara langsung kepada penerima pinjaman gagal bayar setelah melewati batas keterlambatan ya. Ini SK Pengurus Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia 02/2020 poin C angka 3 huruf D yang berbunyi, setiap penyelenggara tidak diperbolehkan melakukan penagihan secara langsung kepada penerima pinjaman gagal bayar setelah melewati batas keterlambatan 90 hari. Nah, benar kan? Dihitung dari tanggal jatuh tempo. Misalnya hari ini Anda jatuh tempo, hitung 90 hari. Setelah 90 hari, pihak pinjol dan DC internal itu tidak boleh melakukan penagihan lagi. Ini bukan berarti hutang Anda selesai, tidak. Tapi teman-teman semuanya, namun demikian perlu Anda perhatikan juga bahwa bagi debitur yang gagal bayar lebih dari 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman, maka pihak penyelenggara pinjol boleh menggunakan jasa pihak ketiga, perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang telah diakui. Adapun pihak ketiga penyelenggara jasa penagihan tersebut tidak termasuk dalam daftar hitam yang dikeluarkan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, serta dilarang menggunakan kekerasan fisik maupun mental kepada si debitur. Selain melalui jasa penagihan dari pihak ketiga, penyelenggara pinjol juga dapat menunjuk kuasa hukum untuk mengajukan upaya hukum kepada debitur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian,
Menjawab pertanyaan teman-teman semuanya, dapat disampaikan bahwa apabila hutang dipinjol lewat 90 hari, maka penyelenggara pinjol memang dilarang melakukan penagihan secara langsung. Akan tetapi bukan berarti hutang debitur hangus atau dianggap lunas, melainkan tetap wajib dibayar. Penyelenggara pinjol tetap bisa menagih hutang debitur melalui pihak ketiga yang legal. Nah, seperti itulah kurang lebih teman-temanku semuanya. Jadi kalau Anda masih berpatok pada wajib menagih 90 hari, tolong dicari lagi informasi yang lebih detail, informasi yang lebih jelas. Jangan hanya mengambil penggalan yang malah nanti menjadikan beban berat untuk diri Anda. Anda kebingungan sendiri gitu. Anda cuma mencomot kata-kata, oh wajib menagih 90 hari, setelah 90 hari tidak boleh menagih lagi. Kenyataannya masih bisa. Ya teman-teman, lebih baik hari ini kalau mampu ya udah selesaikan. Kalau tidak mampu ya persetan lah dengan hal itu. Mau 90 hari, mau 200 hari, berapapun terserah gitu loh. Ya yang namanya kita tidak mampu. Tapi jangan lupa berusaha, coba bekerja dulu. Mana tahu kita ada rezeki, kita coba negosiasi. Kalau negosiasi tidak dikabulkan dan mereka tidak mau untuk dinegosiasi, ya sudah, yang penting kita sudah menunjukkan itikat baik kita. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan juga meluruskan cara-cara teman-teman berpikir. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.